warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengapa Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan iptek, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, iptek dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. Iptek diperlukan dalam pengamalan Pancasila, sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Di lain sisi, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita dapat tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima, Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah menghormati martabat manusia, meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Pengembangan iptek saat ini memang sudah sangat pesat. Semua orang tidak akan lepas dari perkembangan teknologi. Tetapi, apakah pengembangan iptek sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Dan apakah sikap kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menggunakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena banyak orang menyalahgunakan perkembangan iptek. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kosnadi Harjasomantri yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan, dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Dalam sumber sosiologis Pancasila, sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, yaitu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua adalah globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara lain.
Yang ketiga adalah konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Yang keempat adalah pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan ke kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari metode pelajaran ini. Kritik dan saran akan saya terima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.